Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu kelima bulan yang ke-10 ini masih diberikan kuat sehat oleh Bapa Yahweh itu. Kita mau berdoa sebelum dengarkan firman Yahweh. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yeshua HaMashiach, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Engkau masih memberikan kami kuat dan sehat, kami masih bisa hidup sampai hari ini. Itu semua karena pertolongan-Mu. Dan saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini, saya mau bawakan firman yang terambil dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat 21 sampai 22. Keluaran pasal 13 ayat 21 sampai 22 yang berbunyi demikian. Dan Yahweh berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan, guna menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dalam tiang api, guna menerangi mereka untuk dapat terus berjalan siang dan malam. Dia tidak membuat tiang awan itu lenyap pada siang hari dan tiang api pada malam hari dari hadapan umat itu. Luar biasa, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka berada di padang gurun selama 40 tahun. Tidak ada listrik, tidak ada penerangan di sana, tapi yang luar biasanya bahwa Yahweh memberikan mereka tiang awan pada siang hari, karena siang hari itu panas di padang gurun, dan tiang api pada malam hari, karena malam hari itu adalah dingin sekali di padang gurun. Ini luar biasa. Pada kesempatan ini, saya memberikan tema firman yang sudah kita dengarkan barusan, tiang awan dan tiang api melindungimu. Sekali lagi, tiang awan dan tiang api melindungimu. Mungkin kita berkata dalam hati kita, itu kan bangsa Israel. Kira-kira sekarang ini masih ada nggak tiang awan itu? Masih ada nggak tiang api itu? Ada. Saya akan perjelaskan bahwa supaya kita tahu apa itu yang namanya tiang api itu, kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia adalah tiang api itu. Atau saya perjelas lagi, Yesus mengatakan demikian dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12. Selanjutnya Yesus berbicara lagi kepada mereka dengan mengatakan, Aku adalah terang dunia, siapa yang mengikut kepadaku, ia sekali-kali tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang kehidupan. Kita ingat peristiwa Taman Eden, asalnya Taman Eden tenang, damai, tidak ada kegelapan, tidak ada dosa, tapi iblis membuat manusia berdosa sehingga hidup manusia itu menjadi gelap. Jadi kita tahu bahwa dosa itu adalah kegelapan pada manusia, sebab upah dosa adalah maut. Ya, itu jelas sekali. Upah dosa adalah maut dalam Roma pasal 6 ayat 23. Tetapi karunia daripada Elohim adalah keselamatan dalam Yesus itu. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia adalah terang dunia. Kalau tadi bangsa Israel malam hari diberikan terang, kalau siang hari tiang awan, jadi dunia ini benar-benar sudah gelap oleh pekerjaan daripada iblis. Tapi jika Yesus ada di dalam hatimu, Yesus ada dalam hidupmu, kamu memiliki terang kehidupan. Kau tidak terbawa situasi, tapi engkau justru siap menghadapi segala situasi karena ada terang itu di dalam hidupmu. Dalam Yohanes pasal yang kelima, Yohanes pasal 9 ayat 5 dikatakan, selama aku berada di dunia, akulah terang dunia. Jadi kita perhatikan tadi,
Orang di zaman sekarang ini banyak sedang mengalami kebingungan, ketakutan, kecemasan. Tapi jika engkau ada dalam Yesus itu, engkau memiliki terang itu. Bagaimanapun gelapnya kejahatan dunia ini, jika Yesus ada dalam dirimu, engkau diterangi oleh Tuhan Yesus itu. Jadi jangan ragukan kemahakuasaan daripada Yahweh itu. Kalau kita ingat, saudara, bahwa ketika Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia, malaikat berbicara kepada Yusuf bahwa Yesus itulah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita tahu dosa itulah kegelapan manusia. Tapi Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Maka kalau dosa kita sudah diampuni, sudah dihapus, tentunya kita sudah memiliki terang kehidupan, tidak bimbang lagi, tidak cemas, tidak takut. Sebab apa? Kita sudah berada di dalam terang, yaitu dalam Yesus HaMasyiah. Yang berikutnya, apalagi terang itu? Bahwa terang itu adalah firman Yahweh itu sendiri. Di dalam Yeremia 23 ayat 29 bagian A, bukankah firmanku itu seperti api? Firman Yahweh. Jadi firman itu seperti api membakar. Kalau orang memiliki firman, pasti ada terang di hatinya. Di ayat lain dikatakan dalam Yohanes 17, kuduskanlah mereka, ya, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi orang yang hidup dalam firman Yahweh pasti hidupnya terang. Ya. Di dalam Amsal yang ke-13 ayat 13, siapa yang meremehkan firman akan dibinasakan, tetapi siapa yang takut pada perintah atau firman, dia akan dipahalai. Jadi yang menjadi sumber terang itu Tuhan Yesus itu sendiri, karena dia adalah firman yang berubah jadi manusia, bahwa dia adalah terang dunia. Jadi apapun kegelapan dunia ini, jangan takut, sebab ada Yesus yang menerangi seluruh perjalanan hidupmu. Bahkan dosamu sudah diampuni, dijamin keselamatanmu. Jadi tidak perlu gelap hatimu, pikiranmu. Engkau berpikir nanti saya kalau mati masuk surga atau tidak. Yakin kalau engkau dalam Yesus, engkau dijamin masuk surga. Tidak perlu takut mati. Tidak perlu takut apakah masuk surga, yakin dia jamin engkau masuk surga. Nah sekarang yang menjadi tiang awan, kalau tadi tiang api sekarang tiang awan. Tiang awan itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Dikatakan dalam Yehezkel pasal 36 ayat 26-27, Roh Yahweh memberikan hati yang baru di dalam diri seseorang. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu, dia teduh, tenang. Seperti tiang awan tadi di siang hari, ya, perlu yang meneduhkan. Panasnya keadaan dunia ini butuh yang meneduhkan pikiran hati manusia. Yang bisa meneduhkan hatimu, pikiranmu, bukan uang, bukan jabatan, bukan pekerjaan, bukan harta. Tapi jika ada Roh Kudus dalam dirimu, karena salah satu buah Roh Kudus itu adalah damai sejahtera, ada sukacita, ada kemurahan, ada kebaikan, ada pengendalian diri. Jadi ada kasih. Kalau benar-benar engkau hidup dipimpin Roh Kudus, engkau tenang, engkau teduh karena ada tiang awan perlindungan daripada Roh Kudus itu menaungi hidupmu. Situasi apapun yang dunia ini panasnya, kejahatan di mana-mana, berbagai macam penyakit menular muncul, jangan cemas, jangan takut. Ada Roh Kudus yang membungkus hidupmu, yang menaungi hidupmu, sehingga engkau berada di dalam tiang awan itu. Dan kita tahu Roh Kudus itu adalah penghibur juga, bahwa Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16-17, bahwa aku mengutus penghibur kepadamu, dia akan menyertai kamu selamanya. Jadi kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, dia menghibur kita, tentunya kita tidak perlu merasa kepanasan. Kita tidak perlu merasa gelisah, was-was terus, tidak. Karena apa?
Karena Roh Kudus itu adalah penghibur bagi kita, betul-betul meneduhkan kita. Tiang awan tadi membuat sejuk. Roh Kudus itu membuat sejuk hatimu, pikiranmu. Apapun tantangan yang datang, engkau tetap dihiburkan, dikuatkan, diteguhkan. Nah, selain itu Roh Kudus itu memimpin engkau ke dalam kebenaran. Sebab apa? Roh Kudus itu adalah Yesua itu sendiri, maka dia membawa engkau kepada kebenaran. Kalau engkau hidup dalam kebenaran, pasti hatimu tenang, damai. Tidak mungkin ada kegelisahan. Yang bisa memberikan kedamaian itu bukan uang, bukan harta, bukan orang, bukan keadaan baik. Tetapi yang memberikan damai itu di hatimu, di hidupmu adalah Roh Kudus itu. Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi kita bersyukur kalau bangsa Israel tadi selama 40 tahun di padang gurun. Mereka siang hari dipimpin oleh tiang awan, malam hari dipimpin oleh tiang api. Engkau juga bersyukur karena di akhir zaman ini keadaan dunia semakin hari semakin jahat. Tetapi percayalah, Tuhan Yesus itu adalah terang dunia. Dia menerangi kehidupanmu, dia menghapus dosamu, dia menjamin keselamatanmu. Bagaimanapun jahatnya roh-roh jahat yang sedang berkeliaran di mana-mana sekarang ini, percayalah Roh Kudus itu lebih berdaulat, lebih berkuasa, membungkus, menjagai, memelihara perjalanan hidupmu. Jadi jangan sampai kita terus merasa aku kok seperti sendirian, atau merasa kesepian, atau merasa tidak ada yang menyenangkan. Ingat, Roh Kudus itu dia ada di segala tempat, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yesua itu adalah Immanuel bagi kita. Jadi ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus dalam diri kita, ada firman Yahweh dalam diri kita, maka kita berjalan di dalam terang, berjalan di dalam tiang api, berjalan di dalam tiang awan. Mau apapun keadaan di dunia ini, percayalah ada tiang api yang menerangi perjalanan hidupmu. Ada tiang awan, yaitu Roh Kudus, yang membuat hatimu tenang, damai, sejuk menghadapi segala keadaan apapun. Biarlah kita ingat seperti Stefanus ketika dia dirajam pakai batu. Dia tenang, dia berdoa. Karena apa? Ada tiang api, ada tiang awan melingkupi kehidupannya sehingga dia siap menghadapi segala keadaan. Biarlah melalui firman ini sebagai bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, jangan khawatir, jangan bimbang. Ada tiang awan, tiang api melindungi setiap saat dalam hidupmu. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Kami bersyukur Engkau memberikan kemenangan kepada kami. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini menjadi terang dunia dan menjadi terang dalam hidup kami. Dan firman-Mu juga menerangi hidup kami. Engkau juga mengutus Roh-Mu di dalam hidup kami, sehingga Roh Kudus itu menyejukkan hati kami, membuat kami teduh, membuat kami damai, membuat kami bersukacita. Karena Engkau sudah melepaskan kami dari semua cengkeraman roh jahat. Kami mengucap syukur. Biarlah firman-Mu ini tertanam dalam hati anak-anak-Mu, sehingga mereka benar-benar menjalani hidup sekarang ini di dalam perlindungan tiang awan dan tiang api. Karena Engkaulah yang menjamin hidup kami semua. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, baik juga anak-anak. Engkau tolong berkati juga bangsa dan negara kami. Berkati juga pemerintah kami. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu. Terus Engkau kuatkan, teguhkan dalam melayani Engkau. Berkati setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu juga studinya. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.